Bayangkan jika hidup bukan sekadar peristiwa yang terjadi kepadamu, melainkan panggung luas tempat pikiranmu memegang naskah utama. Apa jadinya jika kenyataan yang kau lihat hanyalah pantulan dari dunia batinmu? Buku ini bukan sekadar ajakan untuk bermimpi besar, tapi sebuah petualangan mendalam menuju inti dari siapa dirimu sebenarnya, sang pencipta realitas. Kita telah diajarkan sejak kecil bahwa dunia ini nyata dan pikiran hanyalah angan-angan. Namun bagaimana jika yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya? Bahwa apa yang kita anggap nyata hanyalah hasil cetakan dari narasi, getaran, dan bayangan yang bergetar dalam kesadaran? Buku ini hadir untuk membalikkan cara pandang itu, bukan dengan dogma, tetapi dengan pengalaman yang bisa dirasa, dijalani, dan diuji coba langsung oleh siapapun yang bersedia membuka pintu kemungkinan baru. Setiap bab dirancang seperti anak tangga yang mengantarkanmu lebih dekat ke pusat kekuatanmu. Tidak ada jargon rumit, tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna, yang ada hanyalah ajakan lembut untuk mulai merasakan, membayangkan, dan hidup dari tempat di mana impian sudah menjadi kenyataan, bahkan sebelum dunia mengakuinya. Disinilah logika dan imajinasi berdansa. Disinilah kau akan memahami bahwa manifestasi bukanlah sihir, tetapi ilmu dan seni yang bisa dilatih. Dan di balik setiap konsep tersembunyi kehangatan bahwa kamu tidak perlu mengejar apa yang sudah menjadi milikmu secara batin, kamu hanya perlu mengingatnya kembali. Selamat datang dalam perjalanan dari pikiran ke kenyataan. Ini bukan sekadar bacaan, ini adalah pengalaman, sebuah naskah kehidupan yang kamu tulis ulang, satu kesadaran dalam satu waktu. Dan mungkin, tanpa sadar, hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia telah bergeser, tetapi karena kamu telah kembali ke pusat penciptaannya, dirimu sendiri. Bab 1. Seni menghidupi akhir. Bayangkan kamu berdiri di tengah panggung kehidupan, namun bukan sebagai penonton, melainkan sebagai aktor utama. Sorot lampu menyorot wajahmu, dan naskah telah ditulis, tapi bukan oleh orang lain, melainkan oleh dirimu sendiri. Ini adalah bab tentang memutar waktu, bukan dengan mesin, tapi dengan perasaan. Kita akan menjelajahi seni hidup dari akhir, dari titik di mana keinginan sudah menjadi kenyataan, bukan lagi impian yang jauh. Inilah kunci awal dari manifestasi yang sejati. Merasakan dulu, baru melihat. Ada jurang halus tapi menentukan antara ingin dan memiliki. Ingin terasa seperti tangan yang terus menggapai, seperti berdiri di luar toko, menempelkan wajah ke kaca, mengamati sesuatu yang belum dimiliki. Rasanya jauh, ada kekurangan, ada kerinduan. Sebaliknya, memiliki terasa tenang, tak ada buru-buru, tak ada rasa perlu membuktikan. Rasanya seperti sedang duduk nyaman di dalam rumah yang dulu hanya ada di papan vision boardmu. Manifestasi dimulai bukan dari keinginan yang membara, tetapi dari perasaan sudah punya. Aneh? Mungkin, tapi pikirkan ini. Saat kamu merasa bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi, kamu menyelaraskan diri dengan frekuensi di mana hal itu sudah menjadi milikmu. Alam bawah sadar tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan dengan penuh emosi. Maka saat kamu merasa memiliki, semesta bergerak menyesuaikan. Coba perhatikan aktor dalam film. Mereka tak hanya mengucap dialog, mereka menjadi tokoh itu. Mereka mengenakan emosi, sikap tubuh, cara bicara, bahkan pola pikir tokoh tersebut. Begitu juga kamu. Saat ingin menjadi versi diri yang sudah sukses, berhenti menjadi penonton dari versi itu. Jadilah pemeran utamanya. Mulailah dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana cara aku berjalan jika sudah berhasil? Apakah kamu akan cemas seperti sekarang? Ataukah kamu akan tersenyum dengan tenang karena kamu tahu semuanya sudah berada di tempat yang tepat? Berlatih menjadi karakter impianmu bukan kepura-puraan. Ini adalah acting sakral, sebuah role play spiritual. Dan saat kamu melakukannya cukup lama, tubuhmu percaya, emosimu menyesuaikan, dan realitas mulai berubah tanpa perlu kerja keras dalam artian lama. Kerja dalam keselarasan jauh lebih ringan daripada kerja dalam kekurangan. Banyak yang takut berpura-pura, seolah itu berarti menipu. Padahal dalam dunia batin, pretensi positif adalah alat latihan yang luar biasa. Ini bukan tentang menjadi palsu, tapi tentang menghidupkan kemungkinan yang belum mewujud, seolah-olah sudah hadir. Bayangkan anak kecil yang bermain pura-pura jadi astronot. Ia tidak menunggu NASA mengirim surat panggilan. Ia langsung melompat ke dalam kardus bekas yang ia sebut roket, menghitung mundur, dan lepas landas menuju bulan dengan penuh keyakinan dan sukacita. Ia sudah menjadi. Apa yang terjadi jika kita mulai bermain lagi? Bukan dengan mainan,
tapi dengan imajinasi, keyakinan, dan getaran yang kita bawa ke dunia nyata. Kamu tidak sedang menipu siapapun. Kamu sedang melatih otot kepercayaan pada kenyataan yang belum terlihat. Dan pelan-pelan, dunia pun mulai percaya juga. Realitas saat ini bukanlah penentu akhir, tapi cerminan dari pikiran dan emosi masa lalu. Seperti siaran TV yang bisa diganti, apa yang kamu lihat hari ini hanyalah satu saluran di antara banyak kemungkinan. Jika kamu tak suka acaranya, kamu tak harus marah pada layar. Kamu cukup ganti channel. Yang kekal adalah dirimu yang sadar. Yang sementara adalah keadaan yang berubah-ubah. Maka saat kamu merasa realitas belum sesuai harapan, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai jeda sebelum perubahan. Sebagai kulit ular yang lama, yang sebentar lagi akan terkelupas. Belajar melihat dunia sebagai ilusi sementara bukan berarti menyangkalnya, tapi mengakui bahwa ia tidak mutlak. Dan ketika kamu melepaskan kelekatan pada apa adanya, kamu mulai membuka jalan untuk apa bisa jadi. Mari kita akhiri bab ini dengan sesuatu yang praktis, eksperimen kecil. Kamu tak perlu langsung memanifestasikan rumah impian atau cinta sejati dalam 3 hari. Cobalah sesuatu ringan seperti, hari ini aku ingin menerima pesan tak terduga yang membuatku tersenyum. Tapi jangan hanya berharap, rasakan dulu, seolah kamu sudah mendapatkannya. Bayangkan notifikasi di layar ponselmu. Rasakan degup kecil di dada saat membacanya. Tersenyumlah meski pesan itu belum datang. Lalu, lupakan. Biarkan semesta bekerja. Eksperimen ini bukan soal hasil, tapi soal membentuk kebiasaan baru. Merasakan lebih dulu, menerima kemudian. Ketika kamu mulai mengalami sendiri bahwa realitas bisa berubah karena vibrasimu berubah, kamu tak lagi butuh bukti, kamu akan menjadi buktinya. Hidup dari akhir bukan tentang memalsukan kenyataan, tapi tentang mempercepat kesadaran. Dalam permainan waktu dan emosi, kamu tak harus menunggu dunia berubah untuk bahagia. Kamu hanya perlu merasa bahagia seolah dunia sudah berubah, dan dari tempat itulah keajaiban mulai bergerak. Bab ini bukan akhir, tapi awal dari cara baru melihat dan mengalami hidup. Saat kamu mulai menghidupi akhir, merasakan kemenangan bahkan sebelum perlombaan dimulai, kamu menciptakan jalan baru, bukan di luar, tapi di dalam. Dan dunia, seperti cermin yang jujur, akan segera ikut mencerminkan siapa yang kamu putuskan untuk menjadi. Bab 2. Imajinasi sebagai bahasa universal. Pernahkah kamu duduk diam, menatap langit-langit, lalu tiba-tiba berada di tempat lain? Mungkin di tepi pantai impian, di sebuah panggung besar, atau di tengah percakapan yang belum pernah terjadi. Dalam sekejap, dunia luar menghilang dan kamu masuk ke dunia dalam. Itu bukan pelarian, itu adalah penciptaan. Imajinasi bukan sekadar alat bermain anak-anak. Ia adalah bahasa alam semesta. Sebuah cetak biru sebelum realitas dicetak. Di bab ini, kita akan menyelami kekuatan luar biasa dari imajinasi, tidak hanya sebagai alat hiburan mental, tapi sebagai alat penciptaan spiritual dan neurologis. Imajinasi bukanlah kebohongan, ia adalah draft pertama dari kenyataan. Ilmu saraf mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Otak kita tidak bisa membedakan dengan jelas antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan intens. Ketika kamu membayangkan menggigit sepotong lemon, air liur bisa keluar sungguhan. Saat kamu menghidupkan kenangan traumatis, jantung bisa berdebar, telapak tangan berkeringat, seolah kejadian itu sedang berlangsung. Begitu juga sebaliknya, saat kamu membayangkan kemenangan, tubuh merespons dengan hormon yang sama seperti saat kamu benar-benar menang. Apa artinya ini? Imajinasi bukan ilusi kosong. Ia adalah pengalaman internal yang membentuk keadaan fisiologis dan emosional kita. Otak merespons getaran perasaan lebih kuat daripada logika kenyataan. Maka jika kamu membayangkan masa depanmu dengan detil dan emosi, tubuh dan sistemmu mulai menyiapkan diri untuk itu. Kita terbiasa mengingat masa lalu. Tapi bagaimana jika kita bisa mengingat masa depan? Teknik ini disebut future memory, membangun gambaran yang sangat nyata tentang sesuatu yang belum terjadi, lalu memperlakukan gambaran itu seolah kamu sedang mengenangnya. Rasakan seakan kamu sudah menjalani semuanya, lalu kembali dari sana membawa kenangan indah. Contohnya, bayangkan kamu baru saja menyelesaikan proyek impian. Kamu duduk di sofa, napas lega, tubuh rilaks, hati penuh rasa syukur. Bayangkan aroma kopi yang kamu minum untuk merayakannya. Lihat notifikasi ucapan selamat. Rasakan tepukan hangat dari orang yang kamu cintai. Dengarkan kata-kata,
Aku bangga padamu. Semuanya lengkap. Lalu, ini kuncinya. Rasakan semuanya sebagai kenangan, bukan harapan. Dengan cara ini, kamu mengundang masa depan untuk masuk ke masa kini. Kamu mengubah kemungkinan menjadi peristiwa yang hidup di dalam dirimu. Dan saat itu terjadi, realitas tak punya pilihan selain menyusul. Kekuatan imajinasi bukan sekadar teori. Ia telah dipraktikkan oleh para atlet, seniman, bahkan astronaut. Michael Phelps, perenang legendaris, tak hanya berlatih fisik, tapi juga menonton film dalam pikirannya. Setiap malam sebelum lomba, ia membayangkan perlombaan dari awal hingga akhir. Suara peluit, gerakan tubuhnya, tekanan air, bahkan bagaimana ia mengatasi jika kacamata berenangnya kemasukan air. Dan benar, pada satu pertandingan, kacamata itu benar-benar bocor. Tapi ia tetap menang, karena dalam pikirannya, ia sudah mengalaminya berkali-kali. Begitu juga seniman besar. Mereka melihat karya mereka jauh sebelum tinta menyentuh kertas atau cat menari di kanvas. Imajinasi adalah studio awal. Panggung sunyi tempat karya besar pertama kali bernapas. Jadi jika kamu ingin menjadi apapun, pembicara ulung, penulis, pemimpin, pencipta, kamu harus melihatnya dulu di dalam. Dunia luar hanyalah pengikut setia dari dunia batin. Bayangkan pikiranmu seperti layar bioskop pribadi. Kamu bisa memutarnya kapan saja. Tapi kualitas film yang diputar tergantung dari sutradaranya, yaitu kamu. Untuk memperkuat kekuatan imajinasi, kamu perlu memperkaya detail sensorik. Ini bukan hanya membayangkan gambar, tapi juga merasakan aroma, suara, tekstur, bahkan suhu. Semakin lengkap sensasinya, semakin nyata ia terasa bagi otak dan jiwa. Coba latihan ini. 1. Pilih satu adegan dari masa depan yang kamu inginkan. Misalnya, kamu sedang memberikan pidato yang menginspirasi ribuan orang. 2. Duduk diam, tarik napas pelan. 3. Bayangkan ruangan itu, seperti apa pencahayaannya, suhunya. 4. Apa yang kamu kenakan? Bagaimana suara sepatumu saat kamu berjalan ke atas panggung? 5. Dengarkan tepuk tangan. Rasakan mikrofon di tanganmu. Dengarkan suaramu, tenang, kuat, mengalir. 6. Rasakan emosi kemenangan itu, bukan antusiasme liar, tapi ketenangan karena kamu tahu kamu dilahirkan untuk ini. Lakukan ini setiap hari. Layar mentalmu akan menjadi bioskop ilahi, tempat semesta menonton dan berkata, jadi ini yang dia minta. Baik, mari kita wujudkan. Bayangkan sebuah kursi kosong di tengah ruangan. Biasa saja, tak ada yang istimewa. Tapi dalam imajinasi, kursi itu bisa berubah menjadi apapun. Singgasana raja, panggung pidato, atau bahkan tempat duduk di kokpit pesawat pribadi. Kursi kosong itu adalah hidupmu sekarang. Dan imajinasi adalah keputusan apa yang akan duduk di atasnya. Setiap kali kamu membayangkan versi terbaik dirimu yang lebih berani, lebih damai, lebih penuh kasih, kamu sedang memanggil versi itu untuk duduk di kursi kosong. Semakin sering kamu memvisualisasikan, semakin kursi itu terasa layak ditempati. Hingga suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu sudah duduk di sana. Dan kamu melihat ke belakang, tersenyum, sadar. Kursi ini dulu kosong, tapi aku sudah lama mempersiapkannya. Imajinasi bukan sekadar pelarian dari kenyataan. Ia adalah jalan rahasia menuju kenyataan yang lebih tinggi. Di dunia dalam, kamu adalah arsitek. Kamu bisa menggambar ulang rute hidupmu, bukan berdasarkan apa yang terjadi, tapi berdasarkan apa yang kamu pilih untuk alami. Di bab ini, kita belajar bahwa imajinasi adalah bahasa universal, bahasa yang dimengerti oleh otak, tubuh, emosi, bahkan semesta. Maka jangan takut untuk membayangkan besar, merasa dalam, dan mencipta sebelum melihat. Karena seperti kata pepatah lama, segala sesuatu diciptakan dua kali. Pertama di pikiran, lalu di dunia nyata. Dan sekarang kamu tahu, pikiranmu adalah tempat segalanya bermula. Bab 3. Merasakan yang sudah sempurna. Bayangkan kamu sedang memegang tiket perjalanan. Tujuanmu jelas, jalur sudah tersedia. Tapi ada satu syarat, kamu hanya akan tiba jika kamu merasakan, seolah sudah sampai. Kedengarannya aneh, bahkan paradoks, tapi inilah salah satu hukum paling misterius dan ajaib dalam penciptaan realitas. Dunia luar adalah cermin, dan cermin tak bisa memantulkan senyum jika kamu belum tersenyum terlebih dahulu. Emosi adalah bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Ia adalah getaran, frekuensi. Dan ketika kamu bisa merasakan hal yang kamu inginkan seolah itu sudah terjadi, kamu menyalakan magnet tak terlihat yang mulai menarik versi kenyataan itu ke dalam hidupmu. Apa bedanya antara berharap dan yakin?
Harapan mengandung keraguan, tapi kepastian menyimpan kekuatan. Ketika kamu merasa bersyukur sebelum menerima sesuatu, kamu menunjukkan bahwa kamu percaya penuh itu sudah menjadi milikmu. Dan alam semesta merespons rasa terima kasih, bukan rasa kurang. Rasa syukur bukan sekadar sopan santun spiritual, ia adalah sinyal elektromagnetik yang kuat. Ia berkata, saya sudah menerima ini secara batin. Sekarang tugas realitas untuk mengejarnya. Cobalah, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan, hubungan yang sehat, rumah impian, pekerjaan bermakna. Lalu ucapkan terima kasih, seolah itu sudah menjadi bagian dari hidupmu. Bukan semoga suatu hari nanti, tapi terima kasih, aku sangat diberkati karena sudah memilikinya. Rasakan perubahan getarannya. Itu bukan sekadar afirmasi, itu frekuensi kepastian. Tubuh kita tidak hanya menerima sinyal dari luar, tapi juga dari dalam, dari emosi yang kita ciptakan. Dan ketika kamu benar-benar memasuki perasaan telah memiliki sesuatu, tubuhmu akan merespons. Detak jantung bisa berubah, tersenyum bisa terjadi tanpa alasan, nafasmu menjadi ringan, ada kelegaan, seolah beban tak terlihat telah dilepaskan. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang selaras. Contoh, bayangkan kamu baru saja menerima kabar bahwa bukumu akan diterbitkan oleh penerbit besar. Bayangkan detik itu, bagaimana tubuhmu bereaksi? Apakah kamu memeluk seseorang? Apakah kamu menutup mata dan berkata, "Ya Tuhan, ini terjadi juga." Biarkan tubuhmu merasakan itu sekarang. Ulangi ini setiap hari. Ini bukan ilusi. Ini latihan emosional untuk menjadi magnet dari versi hidup yang kamu tuju. Namun terkadang ada tembok. Sebuah perasaan samar tapi kuat yang berkata, "Aku tidak pantas." Inilah blok emosional, luka lama, keyakinan bawah sadar, dan cerita yang kita warisi dari masa lalu. Mereka berbisik, kebahagiaan bukan untukmu, atau orang seperti kamu tak mungkin berhasil. Jika kamu terus membangun perasaan baru di atas fondasi luka lama, itu seperti mengecat dinding retak, akan runtuh kembali. Jadi sebelum kamu bisa merasakan kelimpahan, kamu perlu memaafkan rasa kekurangan. Sebelum kamu bisa mencintai masa depan, kamu perlu menerima masa lalu. Dan ini bukan tugas sekali jadi, ini proses lembut dan penuh kasih. Cobalah duduk diam dan tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku merasa tidak layak? Dengarkan jawabannya. Terkadang itu suara orang tua, guru, mantan kekasih, atau dirimu sendiri yang lebih muda. Berikan suara itu pelukan dalam imajinasi. Katakan padanya, sekarang aku memilih cerita baru. Aku layak menerima semua kebaikan yang hidup ini tawarkan. Pernahkah kamu berbicara dengan dirimu sendiri? Tidak dalam kegilaan, tapi dalam kebijaksanaan. Bayangkan versi dirimu di masa depan, yang sudah memiliki semua yang kamu doakan. Versi yang tenang, bijaksana, dan penuh kedamaian. Sekarang, ajak dia duduk. Bayangkan kamu berdua sedang minum teh bersama. Kamu berkata, aku lelah, aku bingung, aku ragu. Dan versi masa depanmu hanya tersenyum dan berkata, aku tahu, tapi percayalah, semuanya akan berjalan indah. Aku sudah melewatinya. Dialog ini bisa terasa sangat nyata, bahkan menyentuh, karena pada dasarnya versi masa depanmu memang nyata, hanya menunggu untuk kamu selaraskan. Percakapan ini bisa menjadi ritual sederhana sebelum tidur, atau saat kamu merasa tersesat. Ia mengingatkanmu bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan sudah ada di dalam dirimu. Transformasi besar seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan niat besar. Misalnya, kamu ingin hidup dengan damai dan kelimpahan. Maka, buatlah momen mikro di hari-harimu yang mencerminkan hal itu. Saat minum kopi pagi, rasakan seolah kamu sedang duduk di balkon rumah impian. Saat berjalan kaki, bayangkan itu adalah jalan kecil di lingkungan baru yang kamu idamkan. Saat menulis jurnal, gunakan pena seolah kamu sedang menandatangani kontrak besar pertamamu. Kamu tidak perlu menunggu realitas untuk berubah agar kamu merasa berbeda. Kamu hanya perlu merasa berbeda dan realitas akan mengejar perubahanmu. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti menyalakan lilin saat mandi bisa menjadi ritual kemewahan. Atau mendengarkan musik sambil membayangkan hidupmu sebagai film yang sedang berubah plotnya menuju klimaks bahagia. Merasakan yang sudah sempurna bukanlah menipu diri. Ini adalah menyelaraskan diri. Perasaan bukan hanya reaksi terhadap dunia luar. Ia adalah sinyal bagi dunia luar tentang versi kenyataan mana yang kamu pilih untuk aktifkan. Ketika kamu belajar merasa seolah hal itu sudah terjadi, dengan tubuhmu, emosimu, dan imajinasimu,
Kamu tidak hanya menarik masa depan, kamu menjadi masa depan itu sekarang juga. Ingatlah, semesta tidak memberi berdasarkan siapa yang paling butuh, tapi berdasarkan siapa yang paling selaras. Dan kunci keselarasan itu bukan pada seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa dalam kamu bisa merasakan bahwa kamu sudah sampai. Jadi, mulai hari ini, minumlah kopimu dengan penuh rasa syukur, ucapkan terima kasih bahkan sebelum permintaanmu dijawab, dan nikmati setiap detik seolah kamu sedang menjalani jawaban doamu, karena bisa jadi, itulah kenyataannya. Bab 4. Keadaan tahu yang alami. Ada sebuah tempat dalam batin manusia yang lebih dalam dari pikiran, lebih hening dari harapan, dan lebih kuat dari logika. Tempat itu disebut keadaan tahu, bukan karena kamu melihat buktinya, bukan karena kamu diberi jaminan, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu, sunyi tapi kuat, yang berkata, ini akan terjadi. Seperti bagaimana kamu tahu matahari akan terbit esok pagi, kamu tidak berdebat soal itu, kamu tidak memikirkannya terlalu dalam, kamu hanya tahu, tenang, pasti. Alamiah, bab ini adalah tentang masuk ke keadaan itu. Banyak orang hidup dengan iman, tapi belum tentu dengan kepastian. Iman berkata, saya percaya ini bisa terjadi, tapi kepastian berkata, ini sudah terjadi, saya hanya belum melihatnya. Perbedaan ini halus, namun mengubah segalanya. Iman masih bisa digoyahkan oleh logika, tapi kepastian, ia adalah postur batin, sebuah pondasi yang tak goyah, bahkan saat badai realitas menerpa. Bayangkan kamu sedang menunggu kereta di stasiun. Kamu tidak melihat keretanya, tapi kamu tidak panik. Kamu tahu jadwalnya, kamu sudah membeli tiketnya, kamu berdiri di peron dengan santai. Inilah kepastian. Kamu tidak perlu melihat roda kereta berputar untuk tahu ia sedang menuju ke arahmu. Mungkin cara paling indah untuk menggambarkan keadaan tahu adalah melalui kehamilan. Seorang ibu hamil tidak melihat bayinya setiap hari, tapi ia tahu bayinya ada. Ia makan lebih sehat, tidur lebih teratur, bahkan mulai menyiapkan kamar. Semua tanpa pernah melihat anak itu secara langsung. Ia hidup seolah bayi itu sudah hadir, karena di dalam dirinya, bayi itu memang sudah hadir. Begitu juga dengan mimpi dan visi hidup kita. Seringkali, kita baru percaya saat semuanya terlihat. Tapi kebijaksanaan batin mengajarkan yang tidak terlihat lebih nyata daripada yang terlihat, karena semua yang terlihat berawal dari yang tak terlihat. Dan seperti kehamilan, proses manifestasi butuh waktu. Ada fase morning sickness, ada mual karena perubahan, tapi kita tidak mencabut janin dari rahim hanya karena belum bisa mendengar tangisnya. Kita menjaga dan merawat keyakinan itu, bahkan saat dunia luar belum berubah. Tantangan terbesar dalam mempertahankan keadaan tahu adalah dunia luar yang tampak biasa-biasa saja. Kita terbiasa mengukur kemajuan lewat hasil nyata. Kita ingin angka di rekening naik dulu sebelum merasa kaya. Kita ingin pujian datang dulu sebelum merasa berharga. Kita ingin panggilan kerja datang dulu sebelum merasa pantas. Padahal penciptaan sejati dimulai dari dalam, bukan dari validasi, tapi dari vibrasi. Kamu menjadi dulu, baru kemudian melihat buktinya. Setiap kali kamu berkata, saya baru percaya kalau ada tandanya, kamu sedang menaruh kekuasaanmu di luar dirimu. Tapi saat kamu berkata, saya sudah tahu, dan saya tidak butuh bukti, maka kamu sedang hidup dalam kekuatan batin tertinggi. Ada satu makhluk di dunia ini yang sangat ahli dalam keadaan tahu, yaitu anak kecil. Mereka berdoa tanpa keraguan. Mereka membayangkan menjadi astronot dan merasa itu sungguhan. Mereka bilang, besok aku bisa terbang, dan mempercayainya sepenuh hati. Mereka tidak punya sistem kepercayaan yang rumit. Tidak ada skeptisisme. Tidak ada logika menghambat mimpi. Kepolosan ini bukan kebodohan. Ini adalah kebebasan. Kebebasan dari keharusan untuk selalu realistis. Sebagai orang dewasa, kita bisa memilih untuk kembali ke kepolosan ini. Tanpa menjadi naif, kita bisa berkata, saya percaya bukan karena saya bodoh, tapi karena saya tahu kekuatan saya tidak terletak pada data, tapi pada niat. Latihlah. Tutup mata dan bayangkan kamu sedang berbicara dengan dirimu yang berumur 5 tahun. Ia berkata, aku percaya kita bisa punya hidup yang luar biasa. Jangan bantah dia, jangan beri statistik kegagalan. Tersenyumlah dan katakan, iya, kita bisa. Keadaan tahu tidak selalu nyaman. Faktanya, di antara keyakinan dan kenyataan, ada jurang ketidaktahuan. Saat kamu sudah percaya, tapi belum melihat hasilnya, disinilah kebanyakan orang menyerah. Ketidakpastian ini adalah tempat penyucian.
Disinilah keyakinan diuji bukan oleh dunia, tapi oleh hatimu sendiri. Kamu mungkin merasa sendirian, tidak ada yang mengerti mengapa kamu begitu yakin. Tapi saat itulah kamu sedang membangun otot spiritual, ketahanan untuk tetap percaya meski semua terasa gelap. Ingat, benih tidak bertumbuh di atas tanah, tapi di dalam kegelapan. Kamu tidak menggali benih setiap hari hanya untuk memastikan ia masih di sana. Kamu sirami, kamu percaya, kamu menunggu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Keadaan tahu bukan sesuatu yang kamu ciptakan. Ia adalah sesuatu yang kamu ingat. Ia sudah ada di dalam dirimu, menunggu kamu berhenti mencari bukti dan mulai menerima bahwa kamu adalah pencipta, bukan hanya penonton hidupmu. Matahari tidak meminta bukti untuk terbit. Bunga tidak menunggu tepuk tangan sebelum mekar. Mereka hanya menjadi, karena mereka tahu siapa mereka. Begitu juga kamu. Kamu tahu. Kamu mungkin belum melihat jalannya, tapi kamu sudah memiliki tiketnya. Kamu mungkin belum mendengar tepuk tangannya, tapi kamu sudah memainkan perannya. Kamu hanya perlu terus berjalan dalam keheningan yang mantap dan berkata, "Aku tahu," dan itu cukup. Bab 5. Hidup dalam realitas baru. Kita sering mengira bahwa perubahan dimulai dari pikiran dan memang benar. Namun, agar pikiran itu menjelma jadi pengalaman nyata, ia butuh rumah untuk ditinggali, ruang fisik, tindakan nyata, dan simbol-simbol kecil yang memberi pesan ke semesta. Saya siap. Bayangkan pikiran dan emosi seperti gelombang. Gelombang ini akan terus bergema di kepalamu, sampai suatu hari kamu mengubah frekuensi hidupmu secara nyata. Dan ketika lingkungan luar mulai mencerminkan keyakinan dalam, sesuatu yang magis terjadi, dunia seolah ikut percaya pada visimu. Selamat datang di realitas baru, bukan yang kamu tunggu, tapi yang kamu hidupi lebih dulu. Lihat sekelilingmu sekarang. Apakah ruangmu mencerminkan siapa kamu hari ini atau siapa kamu dulu? Apakah kamar tidurmu masih disusun seperti masa ketika kamu sedang bertahan? Atau sudah mulai menyesuaikan dengan kehidupan yang ingin kamu bangun? Lingkungan adalah perpanjangan dari pikiran. Dan seringkali kita terjebak dalam pola lama hanya karena belum menata ulang panggung kehidupan. Mulailah dari hal sederhana. Bersihkan, singkirkan benda-benda yang membawa energi usang. Tambahkan sesuatu yang mencerminkan impianmu, poster rumah impian, lilin wangi, bahkan spray baru. Setiap sudut ruangmu bisa menjadi afirmasi diam-diam bagi semesta. Karena saat kamu menciptakan ruang bagi impianmu secara fisik, kamu sedang berkata dengan jelas, "Saya tidak lagi hidup di masa lalu, saya sudah di sini, di versi baru saya." Kadang yang paling sakral adalah yang paling sederhana, seperti menyiapkan 2 gelas saat kamu minum teh sendiri, sebagai tanda kamu sedang bersiap untuk pasangan hidupmu, atau membiarkan ruang kosong di lemari untuk semua pakaian yang akan kamu miliki nanti. Tindakan ini bukan berpura-pura, ini berlatih percaya. Setiap kebiasaan kecil itu adalah sinyal, bukan hanya ke semesta, tapi ke otakmu sendiri. Psikologi menyebut ini priming. Ketika otak kita mulai terbiasa dengan sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi, semakin kamu bertindak seolah-olah, semakin kamu mengundang kenyataan itu mendekat. Tindakan simbolik itu seperti menabur benih, tidak langsung panen, tapi setiap hari kamu melihatnya, menyentuhnya, dan perlahan kamu mulai percaya. Kata-kata adalah arsitek realitas, dan kadang perubahan terbesar bukan dari tindakan besar, tapi dari mengganti satu frasa. Bandingkan ini. Aku akan sukses. Aku sedang menjadi sukses. Aku sudah sukses. Ketiganya punya makna yang berbeda. Yang pertama menyiratkan jarak. Yang kedua menciptakan gerak. Yang ketiga, itulah realitas batin. Mulailah bermain dengan bahasa. Ubah semoga menjadi terima kasih. Ubah aku ingin menjadi aku punya. Otakmu yang tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan akan mulai membentuk jembatan dari kata ke dunia nyata. Kamu tidak sedang menipu diri sendiri. Kamu sedang melatih bahasa jiwa yang tidak menunggu dunia berubah dulu baru percaya, tapi percaya dulu agar dunia berubah. Setiap hari kamu diuji. Apakah kamu akan merespons sebagai dirimu yang lama atau dirimu yang baru? Misalnya, seseorang membuatmu kesal. Versi lama mungkin akan marah, menyindir, atau menarik diri. Tapi versi baru, ia mengambil jeda. Ia bertanya, bagaimana versi suksesku merespons ini? Inilah titik perubahan yang sesungguhnya. Saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh pola reaktif, tapi memilih respons yang mencerminkan siapa kamu ingin jadi. Ini bukan soal menjadi sempurna, tapi soal menyadari setiap pilihan kecil adalah latihan menuju realitas besar.
Saat kamu merespons tantangan seperti seseorang yang sudah memiliki apa yang kamu impikan, tanpa drama, tanpa kekurangan, tanpa butuh pembuktian, kamu sedang menguatkan identitas barumu, dan dunia akan mulai mencocokkan dirinya sesuai identitas itu. Tentu saja, akan ada masa ketika kamu hidup dalam dua dunia. Hati sudah pindah ke realitas baru, tapi dunia luar belum sepenuhnya berubah. Kamu sudah merasa kaya, tapi dompet masih menipis. Kamu sudah merasa dicintai, tapi masih sendiri. Ini adalah kontradiksi sementara, dan disinilah kesabaran dan kejelianmu diuji. Jangan bingung, jangan mundur. Ini seperti gelombang radio. Kamu sudah menyetel ke frekuensi baru, tapi butuh waktu sebelum suara jadi jernih. Tugasmu adalah tetap bertahan di frekuensi itu, meskipun suara lama masih terdengar samar. Inilah fase antara kepercayaan dan kenyataan. Jangan tergoda untuk kembali jadi realistis. Kamu bukan lari dari kenyataan, kamu sedang membentuk realitas baru. Peluk kontradiksi itu, tatapnya dan katakan, saya tahu ini belum terlihat sempurna, tapi saya sudah menjadi versi yang siap, dan itu cukup. Hidup dalam realitas baru bukan berarti menunggu semuanya berubah dulu, lalu bersyukur. Tapi bersyukur dulu, lalu melihat semuanya berubah. Ini bukan tentang pura-pura, ini tentang konsistensi energi. Tentang menciptakan ruang batin dan fisik yang sejalan. Tentang bertindak, berbicara, merasa, dan berpikir dari tempat yang kamu tahu kamu akan tuju. Karena pada akhirnya, semesta tidak memberi apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu pancarkan. Dan ketika kamu hidup sebagai versi itu, hari demi hari, langkah demi langkah, dunia tidak punya pilihan selain menyusul. Kamu tidak sedang berakting, kamu sedang menginjak masa depanmu lebih dulu. Dan dunia akan mengejarmu, bukan sebaliknya. Bab 6. Dialog batin yang mengubah nasib. Di balik setiap keputusan besar, ada percakapan sunyi dalam kepala. Dialog yang tidak didengar siapapun, tapi bisa membangun istana atau menggali kubur impian. Kita mengira takdir ditentukan oleh nasib, padahal banyak kali ia ditulis dengan kalimat-kalimat batin yang kita ulang tanpa sadar. Suara kecil itu, yang berkata kamu tidak cukup, tidak mampu, atau belum waktunya, bisa menjadi penghalang terbesar. Namun, suara yang sama juga bisa menjadi kunci pembuka. Karena dialog batin bukan takdir yang tetap, melainkan naskah yang bisa ditulis ulang. Dan dalam bab ini, kita akan belajar mengubah bisikan dalam kepala menjadi lagu kemenangan yang mengubah segalanya. Kalau kita semua pernah mendengarnya, suara dalam kepala yang mengomentari setiap niat baik. Siapa kamu, berani-beraninya bermimpi begitu besar? Orang sepertimu tidak bisa punya hidup seperti itu. Kalau gagal, kamu bakal ditertawakan. Ironisnya, ini bukan suara orang lain. Ini suara yang tumbuh dari trauma masa kecil, kegagalan masa lalu, atau perbandingan sosial yang diam-diam menggerogoti harga diri. Monolog ini tidak hanya melemahkan tindakan, tapi juga mempersempit kemungkinan. Karena ketika kamu percaya bahwa kamu tidak layak, kamu tidak akan pernah mengambil langkah. Ingat, pikiranmu seperti GPS. Jika kamu memberinya koordinat negatif, ia akan membawamu ke sana, bahkan jika hatimu ingin arah sebaliknya. Bayangkan hidupmu seperti film. Kamu adalah tokoh utama dan penulis naskahnya. Dan sekarang saatnya menulis ulang skripnya, bukan dari sudut pandang kekurangan, tapi dari versi dirimu yang sudah mencapai impiannya. Misalnya, ganti "aku selalu gagal" menjadi "setiap kegagalan membawaku lebih dekat ke keberhasilan". Ubah "aku nggak cukup pintar" menjadi "aku terus bertumbuh dan belajar dengan cepat". Daripada "aku takut mencoba", katakan "aku berani meski ada rasa takut". Tulis skrip ini, ulangi setiap hari. Bacakan di depan cermin, bukan untuk membohongi diri, tapi untuk mendidik pikiran bawah sadarmu bahwa cerita lama sudah berakhir dan bab baru sedang ditulis. Salah satu cara paling cepat menggeser cara pikir adalah dengan bertanya. Bukan pertanyaan seperti, "Kenapa aku selalu gagal?" Karena otak akan mencari jawaban untuk membenarkannya. Tapi pertanyaan yang mengundang kemungkinan, "Bagaimana bisa aku berhasil? Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini?" Ini disebut pertanyaan terbuka berdaya cipta. Ia tidak minta jawaban pasti, tapi membuka ruang refleksi, solusi, dan tindakan. Cobalah tanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana bisa aku menciptakan hidup yang aku inginkan? Dan lihat bagaimana otakmu mulai bekerja, bukan untuk menolak, tapi untuk mencari jalan. Tutup mata sejenak. Bayangkan kamu di masa depan,
Versi dirimu yang sudah melewati semua badai, yang sudah punya bisnis sukses, keluarga yang harmonis, tubuh sehat, dan hati damai. Lalu dengar suara versi masa depanmu berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah. Aku bangga padamu karena kamu tetap melangkah meski takut. Kalau bukan karena keberanianmu hari ini, aku tidak akan sampai di sini." Ini bukan khayalan kosong. Ini dialog pemberdayaan dari versi tertinggimu. Ia mengingatkan kamu bahwa masa depanmu sudah ada, tinggal kamu menyamainya. Ulangi pujian ini dalam hati, rasakan, hayati. Karena semakin sering kamu mendengar suara masa depan itu, semakin kamu bertindak sejalan dengannya. Kadang yang paling kuat bukanlah kata-kata, tapi diam yang penuh makna. Ada momen ketika pikiranmu bising dan kamu tergoda untuk membalas, berdebat, membela diri. Tapi dalam keheningan, kamu menemukan kekuatan sejati, kesadaran. Saat kamu memilih diam, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu nilaimu tidak ditentukan oleh validasi atau respons eksternal, disitulah kamu menang. Diam itu seperti hening di antara nada-nada musik, bukan kekosongan, tapi penekanan. Dalam diam, kamu bisa mengamati pola pikir usang dan membiarkannya lewat tanpa harus percaya lagi. Kebisuan seperti ini bukan pasif. Ia adalah tindakan spiritual. Ia adalah jeda yang menyambut realitas baru. Dialog batin bukan sekadar omongan dalam kepala. Ia adalah alat penciptaan realitas. Ia bisa menjadi belenggu atau bisa menjadi sayap, dan kamu punya kendali penuh atas narasi itu. Kamu tidak harus mempercayai suara yang menghina. Kamu bisa memilih skrip baru, kamu bisa menulis pertanyaan baru, kamu bisa diam saat perlu, kamu bisa mendengar pujian dari versi dirimu yang sudah tiba di masa depan. Karena sejatinya, hidupmu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi oleh percakapan batin yang kamu pelihara setiap hari. Mulailah berbicara seolah kamu adalah seseorang yang sedang naik menuju takdir besar, karena kamu memang sedang ke sana, dan setiap kata adalah batu pijakan. Bab 7, tidur sebagai kuil manifestasi. Siapa sangka saat tubuh terbaring diam, pikiran justru membuka pintu ke dimensi lain. Tidur bukan sekadar pelarian dari lelahnya hari. Ia adalah gerbang sakral, tempat keinginan dilunakkan, keyakinan ditanamkan, dan takdir disusun dalam diam. Dalam sunyi malam, saat logika berhenti berdebat dan dunia luar meredup, pikiran bawah sadar bekerja seperti arsitek ilahi, menyusun realitas dari cetak biru yang kamu berikan sebelum tertidur. Bab ini bukan tentang tidur biasa, ini tentang tidur yang sadar, tidur yang tidak sekadar memulihkan tubuh, tapi juga merancang masa depan. Beberapa menit sebelum kamu benar-benar terlelap, otakmu berada dalam frekuensi theta, gelombang otak yang sama yang dialami anak kecil, meditator ahli, dan orang-orang yang sedang bermimpi. Theta adalah kondisi antara, bukan sepenuhnya sadar, tapi belum benar-benar tidak sadar. Disinilah pintu bawah sadar terbuka lebar. Dan disinilah kamu bisa menyisipkan afirmasi, gambaran visual, atau perasaan syukur tentang apa yang ingin kamu alami. Daripada mengulang kekhawatiran hari itu, coba alihkan perhatianmu. Bayangkan impianmu sudah tercapai. Rasakan ketenangan setelah keinginan terwujud. Ucapkan dalam hati, terima kasih, ini sudah menjadi kenyataan. Karena saat pikiran logis tertidur, keyakinan tanpa penolakan bisa masuk, dan itulah yang ditangkap alam bawah sadarmu sebagai perintah penciptaan. Pernahkah kamu bangun dengan ide cemerlang atau intuisi yang terasa datang dari entah mana? Itulah kekuatan inkubasi mimpi, sebuah teknik kuno dipakai para filsuf, penemu, bahkan raja untuk mencari jawaban lewat dunia mimpi. Caranya sederhana. 1. Sebelum tidur, fokuskan niat pada satu pertanyaan atau tujuan. 2. Tulis di jurnal, tolong tunjukkan kepada saya, atau apa langkah berikutnya untuk. 3. Tidurlah dengan perasaan terbuka dan percaya. Alam bawah sadar akan memproses niat ini sepanjang malam, bahkan jika kamu tak mengingat mimpinya secara utuh. Kadang jawabannya muncul dalam gambaran simbolik, kadang dalam intuisi mendadak saat kamu bangun, kadang lewat perasaan aneh, tapi jelas bahwa kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dan percayalah, mimpi adalah bahasa jiwa. Semakin sering kamu mendengarkan, semakin fasih kamu memahami. Apa yang kamu lakukan dalam 5 menit pertama setelah bangun bisa menetapkan nada untuk seluruh harimu. Daripada langsung menyalakan ponsel atau memikirkan deadline, coba ini. Letakkan tangan di dada, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan, terima kasih, aku bangun dalam versi terbaikku. Ulangi afirmasi,
Aku berada dalam jalur kemudahan, kelimpahan, dan keajaiban. Bayangkan sejenak satu kemenangan kecil yang kamu ingin alami hari itu. Ini bukan sekadar ritual manis. Ini penguncian energi. Saat kamu bangun dalam keadaan percaya dan tenang, kamu menanam benih keberhasilan sebelum dunia sempat mengganggu lahan batinmu. Kamu tidak hanya bangun dari tidur, tapi juga bangun dalam kesadaran. Mungkin bagian paling sulit dari manifestasi adalah melepaskan. Bukan menyerah, tapi menyerahkan kepada kekuatan yang lebih besar, pada waktu yang lebih bijak, pada alur yang tahu jalan terbaik. Tidur memberi kita latihan melepaskan setiap malam. Ketika kamu tidur, kamu tidak memaksa napasmu, tidak mengontrol detak jantungmu, tidak memikirkan bagaimana membuat esok sempurna. Kamu melepaskan. Gunakan momen ini untuk juga melepaskan keinginanmu. Katakan dalam hati, "Aku percaya ini sedang datang padaku." Bayangkan dirimu sedang menyerahkan keinginan itu pada semesta, seperti meletakkannya di tangan cahaya. Rasakan kedamaian dalam membiarkannya pergi. Saat kamu benar-benar lepas, kamu membuka ruang, dan ruang inilah yang akan diisi oleh jawaban, peluang, dan keajaiban. Tidak semua mimpi adalah bunga tidur. Ada mimpi yang datang sebagai konfirmasi, sebuah ya dari semesta, sebuah petunjuk halus bahwa kamu sedang selaras dengan sesuatu yang lebih besar. Tanda-tandanya bisa simbolik, melihat air jernih, pertanda ketenangan dan kejernihan niat, terbang, tanda kebebasan atau kemajuan spiritual, bertemu tokoh tertentu, cerminan bagian dalam dirimu yang sedang bangkit. Atau bisa sangat personal, kamu melihat dirimu berada di tempat impian, bersama orang yang kamu rindukan atau merayakan sesuatu. Jangan anggap sepele, tuliskan mimpi-mimpimu, renungkan maknanya. Kadang, itu bukan ramalan, tapi konfirmasi bahwa hatimu sedang menuju arah yang benar. Tidur bukan akhir dari hari, ia adalah awal dari penciptaan baru. Saat kamu memejamkan mata malam ini, ingat, kamu sedang masuk ke ruang paling sakral dalam dirimu. Ruang tempat keyakinan berbisik tanpa gangguan, tempat semesta bekerja dalam keheningan, tempat kamu menjadi arsitek realitas dengan bahasa rasa. Gunakan pintu ini dengan sengaja, tanamkan niat dengan lembut, tidurlah dalam kepercayaan, dan bangunlah dalam kemantapan. Karena malam adalah waktu ketika dunia berhenti, you dan alam bawah sadar mulai bekerja mengubah nasibmu. Bab 8. Sabat, seni melepaskan. Kadang yang paling sulit bukanlah berjuang untuk mewujudkan sesuatu, tapi justru berhenti berjuang setelah kita menanam benihnya. Karena pikiran kita yang terbiasa bergerak, menuntut hasil instan, dan takut kehilangan kontrol, sering tidak tahu bagaimana beristirahat dengan iman. Bab ini adalah tentang sabat batin, momen ketika kamu berhenti memaksakan dan mulai mempercayakan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu paham bahwa dalam diam pun sesuatu sedang bergerak. Semesta tidak butuh kamu memantau tiap menit, ia butuh kamu percaya. Bayangkan kamu memesan barang secara online. Kamu memilihnya dengan penuh keyakinan, memasukkan alamat, dan membayar dengan penuh percaya diri. Lalu apa yang kamu lakukan setelahnya? Apakah kamu mengecek statusnya setiap 5 menit, mengirim email ke penjual setiap jam, menanyakan kepada kurir, sudah sampai belum? Tentu tidak, karena kamu tahu, itu sedang dalam proses pengiriman. Begitu pula dengan manifestasi. Ketika kamu sudah memvisualisasikan, merasa pantas menerima, dan mengambil langkah terarah, kamu sudah memesan. Sekarang tugasmu adalah bersikap seperti orang yang yakin pesanannya akan datang. Tenang, fokus menjalani hari, dan bersiap saat paketnya datang. Tindakan terbaik datang bukan dari kegelisahan, tapi dari inspirasi. Ada perbedaan besar antara bergerak karena takut kehilangan sesuatu, dan bergerak karena kamu merasa penuh, terdorong dari dalam. Coba perhatikan, menulis CV karena panik tidak punya pekerjaan, beda dengan menulis CV karena kamu antusias mengejar peluang yang kamu cintai. Mencari pasangan karena takut kesepian, beda dengan membuka diri karena kamu ingin berbagi cinta yang sudah melimpah di dalam. Ketika kamu melepaskan beban aku harus, kamu membuka ruang bagi tindakan yang ringan tapi ampuh, karena ia tidak berasal dari tekanan, melainkan aliran, dan semesta merespons aliran, bukan kepanikan. Saat kamu berhenti mengejar, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu mulai menarik. Tiba-tiba, kamu bertemu seseorang yang kebetulan sedang mencari apa yang kamu tawarkan. Atau kamu menemukan buku, video, atau peluang yang seolah jatuh tepat di pangkuanmu. Itulah yang disebut sinkronisitas. Carl Jung menyebutnya sebagai kebetulan yang bermakna, ketika peristiwa eksternal mulai mencerminkan kondisi batinmu.
Namun sinkronisitas bukan terjadi saat kamu cemas atau memaksa. Ia muncul ketika kamu sudah melepaskan. Ketika kamu percaya cukup dalam hingga kamu tidak butuh tanda-tanda pun, justru saat itulah tanda-tandanya datang. Waktu, bagi pikiran manusia, terasa linier, hari ke hari, jam ke jam. Tapi bagi alam semesta, atau dalam bahasa fisika, kuantum, waktu itu relatif, fleksibel, bahkan ilusi. Apa yang kamu anggap terlambat, mungkin sebenarnya tepat. Dan apa yang kamu anggap cepat, bisa jadi sesuatu yang belum matang. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa rasa. Kesabaran adalah kemampuan untuk merasakan kepenuhan, bahkan sebelum sesuatu terlihat di luar. Itu seperti petani yang tahu bahwa benih sedang bertumbuh di bawah tanah, walau belum terlihat apa-apa di permukaan. Jadi, saat kamu merasa, kenapa belum juga terjadi? Ingatlah, semesta bukan lambat, ia presisi. Kadang hal yang tidak terjadi adalah anugerah yang belum kamu sadari. Penolakan bisa jadi perlindungan, kegagalan bisa jadi filter semesta untuk menyeleksi jalan terbaik. Kita sering buru-buru memberi label pada peristiwa, gagal, tidak berhasil, sia-sia. Tapi dalam skema besar kehidupan, apa yang kamu anggap gagal bisa jadi sedang menyusun ulang dirimu untuk sesuatu yang lebih cocok. Seringkali kesuksesan sejati datang lewat lorong yang awalnya tampak gelap dan membingungkan. Dan satu-satunya cara untuk melewatinya dengan damai adalah melepaskan kebutuhan untuk langsung mengerti. Percayalah, tak semua harus kamu pahami di tengah perjalanan. Beberapa hal baru terasa masuk akal setelah kamu sampai. Melepaskan bukan berarti pasrah. Melepaskan adalah keyakinan tingkat tinggi bahwa kamu tidak harus mengontrol segalanya agar hal baik datang. Sabat adalah istirahat suci, saat kamu berhenti mengaduk sup dan membiarkannya matang. Saat kamu tahu, kamu sudah melakukan bagianmu dan kini waktunya mempercayai bagian semesta. Latihlah sabat ini, berhenti mengecek apakah sudah dekat, berhenti menanyakan kapan datangnya, mulai menjalani hari seperti orang yang sudah memilikinya. Dan ketika kamu benar-benar bisa istirahat dalam keyakinan, itulah momen ketika keinginanmu merasa diundang untuk datang. Karena hanya hati yang tenang yang bisa menjadi rumah bagi keajaiban. Bab 9. Aliran kesadaran. Pernahkah kamu merasa seperti sedang diperankan oleh dua versi dirimu yang sangat berbeda dalam satu hari? Pagi tadi kamu penuh semangat dan percaya diri, lalu beberapa jam kemudian kamu merasa lelah, cemas, atau bahkan sinis terhadap hidup. Bukan karena sesuatu yang besar terjadi, tetapi seolah ada pergeseran tak terlihat dalam dirimu. Itulah state of being, keadaan batin yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, bahkan melihat dunia. Dan kabar baiknya adalah, kita bisa memilih state kita. Sama seperti memilih baju, kita bisa mengganti kostum batin. Kita hanya perlu mengenali, memahami, dan mempraktikkan seni transisi. Kita sering terlalu sibuk mengontrol tindakan, lupa bahwa tindakan hanyalah bayangan dari keadaan batin kita. State adalah akar dari segalanya. Apakah kamu sedang dalam state takut atau percaya? State sempit atau terbuka? State kekurangan atau kelimpahan? Emosi adalah sinyal. Ia bukan musuh. Ia adalah kompas. Saat kamu merasa marah, bukan berarti kamu salah, tapi ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Saat kamu merasa cemas, mungkin ada bagian dalam dirimu yang butuh pelukan, bukan penolakan. Jadi langkah pertama bukan memperbaiki dirimu, melainkan mengamati dengan jujur. Apa stateku saat ini? Karena kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu sadari. Pernah merasa stuck dalam mood negatif yang seperti lumpur? Kamu tahu itu tidak produktif, tapi rasanya berat sekali untuk keluar. Solusinya bukan melompat, tapi bertransisi perlahan, dengan anggun. Salah satu cara termudah adalah melalui napas. Tarik napas dalam-dalam, buang perlahan. Ulangi 3 kali, biarkan setiap hembusan mengantar sinyal ke sistem saraf. Aku aman, aku kembali. Kamu bisa menambahkan afirmasi pelan, seperti, aku beralih ke kedamaian, aku memilih kehadiran. Aku tidak sedang dalam bahaya, aku hanya sedang merasa. Ini bukan tentang memalsukan rasa, tapi mengarahkan kembali energi ke jalur yang lebih memberdayakan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kamu butuh jangkar, sesuatu yang kecil tapi sakral, yang bisa menarikmu pulang ke pusat diri. Itu bisa berupa cincin di jari, kalimat pengingat, atau bahkan postur duduk tertentu. Misalnya, setiap kali kamu menyentuh cincin, kamu mengingat niat jiwamu.
Atau ketika kamu menempelkan tangan di dada dan berkata, "Aku kembali," kamu mengklaim ulang kesadaranmu. Hal ini mungkin tampak sepele, tapi pengaruhnya dahsyat. Karena dunia akan selalu menarik perhatianmu keluar, dan kamu perlu ritual kecil untuk mengembalikan perhatianmu ke dalam. Pikiran manusia sering terjebak dalam ilusi identifikasi. Aku marah, berarti aku orang pemarah. Aku takut, berarti aku lemah. Aku sedih, berarti aku gagal. Padahal, emosi bukan identitas. Mereka seperti cuaca, berubah, datang dan pergi. Hanya karena hari ini hujan, bukan berarti langit rusak. Maka saat kamu sedang berada dalam badai emosional, jangan membuat kesimpulan tentang dirimu. Amati, rasakan, tapi jangan terjebak. Katakan pada dirimu, ini hanya energi yang lewat, aku bukan ini. Dan lihat bagaimana pelan-pelan badai itu kehilangan cengkeramannya. State bukan hanya sesuatu yang kita alami sesekali. Ia bisa menjadi kebiasaan batin, seperti nada dasar dalam lagu hidupmu. Bayangkan jika default state-mu adalah rasa syukur, kepercayaan, ketenangan, antusiasme. Apa yang akan berubah dalam hubunganmu, dalam caramu bekerja, dalam caramu melihat masalah? Untuk menciptakan default state baru, kamu bisa mulai dengan morning tuning. Setiap pagi, pilih satu state yang ingin kamu bawa hari itu. Misalnya, hari ini aku hadir dan ringan. Check-in harian. Berhenti sejenak di tengah hari untuk bertanya, apakah aku masih dalam state yang aku pilih? Night review. Sebelum tidur, refleksikan. Kapan aku keluar jalur? Kapan aku berhasil tetap dalam pusatku? Lama-lama, state itu menjadi seperti rumah. Tempat kamu pulang, bukan hanya sesekali, tapi setiap hari. Jika hidup adalah panggung, maka state adalah kostum emosional yang kamu pakai untuk memainkan setiap peran. Dan kamu bukan hanya aktor di panggung ini, kamu juga sutradara. Kamu bisa memilih, apakah kamu mau tampil dari kecemasan atau dari ketenangan? Apakah kamu ingin bertindak dari luka atau dari cinta? Setiap pilihan state adalah benih dari takdirmu berikutnya. Maka mulai hari ini, jangan hanya bertanya, apa yang harus kulakukan? Tapi tambahkan, dalam keadaan seperti apa aku ingin melakukannya? Karena ketika kamu berubah state, kamu bukan cuma mengubah caramu merasa, kamu sedang mengubah medan energi di sekitarmu. Dan semesta selalu merespons energi, bukan hanya usaha. Bab 10. Mahir mencipta. Bayangkan sejenak, hidupmu seperti sebuah remote TV. Cukup sentuh sedikit tombol, dan tayangan di layar berubah seketika. Tak perlu ribet, tak perlu usaha berlebihan. Begitulah para mahir mencipta menjalani hari-hari mereka. Manifestasi bukan lagi proyek besar penuh tekanan, tapi napas alami yang mengalir bersama setiap detik kesadaran. Mari kita telusuri perjalanan menakjubkan ini, di mana ciptaan bukan hanya tujuan, tapi gaya hidup. Lompatan kuantum bukan sekadar istilah ilmiah yang rumit, tapi metafora indah untuk kemampuan kita mengubah keadaan dalam sekejap, secepat mengganti channel TV. Bayangkan kamu sedang asik menonton acara favorit, lalu tiba-tiba memutuskan menonton yang lain dengan satu sentuhan tombol. Begitu juga dengan energi dan pikiran. Saat kamu menyadari ada pilihan, kamu bisa langsung melompat dari keraguan ke keyakinan, dari stres ke kedamaian, dari kebingungan ke inspirasi. Rahasia lompatan ini adalah kecepatan perubahan frekuensi batin, bukan berlama-lama di zona perlawanan, tapi memilih vibrasi yang ingin kamu pancarkan dan langsung beralih ke sana. Ini bukan melarikan diri dari masalah, tapi menempatkan diri di posisi pengamat yang bebas, yang tahu dia bisa memilih bagaimana merespons. Manifestasi yang benar-benar mahir tidak datang dari upaya keras yang melelahkan, tapi dari keadaan mengalir, sebuah seni melepaskan dengan penuh kepercayaan. Bayangkan sungai yang mengalir, tidak memaksa jalannya tapi selalu menemukan cara. Begitu pula dengan manifestasi saat kamu memasuki mode sadar tanpa usaha. Ini adalah ketika kamu sudah terbiasa menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan secara harmonis, sehingga ciptaan muncul secara alami, tanpa harus memaksa semesta. Kamu tidak perlu berjuang sendirian, karena kamu tahu kamu dan alam semesta adalah mitra sejati dalam kreasi. Manifestasi jadi bagian dari gaya hidup, bukan sekadar momen kebetulan. Kamu sadar, setiap pikiran dan perasaan adalah bahasa yang semesta pahami, dan kamu berbicara dengan penuh kesadaran. Pada tahap mahir, kamu tidak perlu banyak bicara atau menjelaskan apa-apa. Keberadaanmu sendiri sudah menjadi guru dan inspirasi bagi orang lain.
Bayangkan seorang seniman yang setiap gerakan tangannya menciptakan keindahan tanpa kata-kata. Begitulah cara mahir mencipta memancarkan energi yang menarik perhatian dan menginspirasi. Orang lain melihat bagaimana kamu menghidupi manifestasi, dan tanpa sadar mereka belajar dari caramu. Bagaimana kamu tetap tenang di tengah badai, bagaimana kamu memilih untuk percaya, dan bagaimana kamu hadir dengan penuh cinta. Energi itu seperti magnet yang mengundang keajaiban karena kamu sudah menjadi contoh nyata kekuatan ciptaan sadar. Tidak ada cahaya tanpa bayangan dan tidak ada ciptaan tanpa kontras. Seorang mahir mencipta paham betul bahwa gelap dan terang bukan musuh, tapi pasangan yang saling melengkapi dalam tarian hidup. Kadang muncul ketidakpastian, keraguan, atau hambatan, tapi itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari proses kreatif yang mengajarkan kesabaran dan kedalaman. Seperti pelukis yang menggunakan warna gelap untuk membuat warna terang tampak lebih hidup. Kamu belajar menerima sisi gelap dalam dirimu dan di sekitarmu tanpa takut, tanpa melawan. Dengan kesadaran ini, kamu bisa menjaga keseimbangan dan tetap kreatif tanpa kehilangan arah. Inilah puncak dari perjalanan Maha Cipta, menyadari bahwa segala realitas yang kamu alami sejatinya adalah proyeksi dari dalam dirimu sendiri. Kamu bukan korban keadaan, melainkan sumber energi dan vibrasi yang mencipta dunia yang kamu lihat. Kalimat, "Aku adalah sumber," bukan sekadar frasa puitis, tapi pengakuan mendalam tentang kekuatan sejati yang selama ini kamu pegang. Segala pikiran, perasaan, dan keyakinanmu menjadi bahan mentah dari mana realitas lahir. Dengan kesadaran ini, kamu berani mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, dan dari sanalah kekuatan nyata muncul. Kamu tak lagi bergantung pada kondisi luar, karena kamu tahu sumber kebahagiaan dan penciptaan ada dalam dirimu sendiri. Menjadi mahir mencipta bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang belajar hidup selaras dengan energi kreatif yang mengalir di sekitarmu dan dalam dirimu. Ini adalah fase di mana kamu tidak lagi bertanya kapan keajaiban akan datang, tapi merasakan keajaiban itu menjadi bagian dari napas hidupmu sehari-hari. Setiap detik adalah kesempatan baru untuk melompat kuantum, untuk mengalir tanpa usaha, untuk menginspirasi dengan keberadaan, untuk menerima gelap dan terang, dan yang terpenting, untuk sadar bahwa kamu adalah sumber dari segala ciptaan. Lalu, apakah kamu siap untuk menghembuskan napas baru dalam hidupmu? Karena disinilah keajaiban dimulai, saat kamu belajar menjadi mahir mencipta dan menjadikan manifestasi sebagai bagian paling alami dari dirimu. Kesimpulan, dengan setiap langkah yang kita tempuh dari pikiran menuju kenyataan, kita belajar bahwa manifestasi sejati bukan sekadar keajaiban sesaat, melainkan perjalanan dalam merangkai hidup dengan sadar dan penuh cinta. Setiap bab dalam buku ini adalah undangan untuk menyelami kedalaman jiwa, mengenali kekuatan imajinasi, merasakan getaran emosi yang membangkitkan, hingga akhirnya menyatu dalam arus kesadaran yang melampaui logika biasa. Saat kita mulai memahami bahwa kita adalah seniman sekaligus kanvas dari realitas ini, dunia pun berubah menjadi panggung ekspresi tanpa batas, tempat mimpi dan kenyataan menari harmonis. Mari berani bermimpi dengan penuh keyakinan, bermain dengan kesadaran tanpa usaha, dan merayakan setiap detik penciptaan sebagai hadiah kehidupan. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang mewujudkan sesuatu, tapi tentang menjadi sumber tak terbatas dari segala kemungkinan yang menunggu untuk terlahir. Jadi, bukalah hati, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan keajaiban manifestasi mengalir seperti napas yang tak pernah berhenti, membawa kita pulang pada diri sejati yang penuh cahaya dan kuasa.